Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Usalli wa sallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat dakwah, selamat sore. Di dalam kultum ini mungkin saya akan menyampaikan terkait ada tingkatan puasa. Di dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrahu menyebutkan bahwa puasa itu mempunyai 3 tingkatan yang mungkin menurut bahasa kita itu disebut akar, batang, dan kemudian buah. Yang mana yang disebut dengan puasa akar atau dengan puasa yang menjadi pondasi kita adalah puasa secara fikih, yaitu ajimsika 'anil ma'kulati wal masyrubati wa wiqa'in nisa fin nahar. Sebatas hanya mampu menahan diri dari tidak makan, tidak minum, dan tidak berkumpul antar suami istri sepanjang siang, yang tentunya dari maghrib dari waktu fajar sampai dengan maghrib. Ini adalah yang disebut dengan puasa secara fikih yang menjadi pondasi kita, dan ini mesti kita lakukan karena ini adalah dasar atau akar dari nilai puasa seseorang. Itu dinilai dari fikihnya terlebih dahulu, yaitu menahan diri dari makan minum dan berkumpul suami dan istri. Kemudian ada juga tingkatan puasa yang kedua, yaitu puasa tingkatan thariqah, di mana tingkatan thariqah ini segala anggota badan kita, panca indera kita, anjami mawaidihi, itu dijaga daripada al-muharramat wan nawahi wal zamain. Apa itu yang muharramat? Segala anggota badan kita ini dijaga dari hal-hal yang sudah diharamkan, perkara yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang sudah dilarang oleh Allah, bahkan daripada perbuatan-perbuatan az-zamain. Az-zamaim adalah perbuatan-perbuatan tercela seperti takabur, ujub, bakhil, dan lain sebagainya. Ketika kita berpuasa, maka tidak hanya sebatas puasa fikih, kita tingkatkan kadar puasa kita ke dalam tingkatan puasa thariqah, di mana hati kita atau anggota badan kita itu menghindari dari perbuatan yang kemungkinan membatalkan nilai puasa. Di antaranya khamsun yaftirna shaim, ada 5 yang membatalkan pahala puasa, di antaranya at-takabur, al-kibru. Ada rasa bangga atau merasa dirinya khairum minhu, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, seakan-akan dirinya merasa yang paling benar dalam beragama, atau merasa dirinya yang paling soleh dan lain sebagainya, akan menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Karena al-kibru adalah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghamtun nas wa batrul haq. Ketika kita merasa diri lebih mulia dari orang lain, menganggap orang lain lebih hina daripada kita, ataupun menolak kebenaran, itu adalah sebuah kesombongan yang nyata. Kemudian tingkatan yang terakhir adalah imsakul fuad an mahabbati masyillahi ta'ala, menjaga fuad. Fuad itu berada di dalam qalbun, ala wa yakil jasadi mudghah. Di dalam jasad itu ada yang namanya mudghah, wa qalbu. Di dalam qalbu itu ada lagi lapisan yang bernama fuad. Disitulah tempat bersemayamnya ihsan, ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Fuad ini dijaga dari mahabbah, kecintaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita tingkatkan puasa kita dari hanya sebatas puasa secara fikih. Puasa secara fikih itu mesti dilakukan, tidak bisa kita langsung naik ke dalam tingkatan puasa tasawuf. Karena barang siapa yang man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad zandaqa. Ketika kita bertasawuf kemudian kita tanpa didasari dengan fikih, dikhawatirkan akan condong pada kezindikan. Jadi puasa dasarnya, puasa akarnya kita lakukan, menahan diri dari makan minum dan pergaulan suami istri, kemudian segala anggota badan kita dihindari, mulut kita tidak membicarakan orang lain, mata kita tidak menyakiti dengan pandangan, kuping kita tidak mendengarkan hal-hal yang tidak penting,
ataupun langkah kaki kita pun diatur, tidak lagi melangkahkan kedua kaki kita ke tempat-tempat maksiat. Dan insya Allah nanti buahnya adalah puasa secara hakikat, yaitu imsakul fuad yang disebutkan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.